yang kurang ngalemnya. Tapi ini fakta. Terus ada lagi karya yang lain. Angin berembus pelan, deburan ombak mengalun seperti lagu pengantar yang menenangkan telinga. Para pengunjung tampak berceloteh riang, bermain pasir dan berkejaran dengan air di bibir laut. Ayo kak, kita ke sana, seru seorang gadis cantik dengan senyum mengembang. Angin nakal menerpa rambut panjangnya. Namanya Perliseana, pemilik manik mata yang bening dan begitu tenang. Nah, ini karya siapa coba? Pada tahu ya. Wah, nah, ini karyanya Lady. Mana orangnya? Oh, keren. Apa yang istimewa dari kalimat-kalimatnya Mbak Lady? Ini ada satu kalimat ya yang asik banget, saya menikmatinya di bagian ini. Angin nakal menerpa rambut panjangnya. Biasanya kalau umumnya penulis pemula akan menuliskan angin menyapu wajahnya, kemudian rambutnya tergerai, gitu kan, mengalun-alun, bergelombang dan lain sebagainya. Tapi dia tahu cara menempatkan kata dengan tepat, nggak perlu menyapu wajah terlalu lama. Nah, karena secara visual sudah angin menerpa itu sudah secara visual sudah kena semua. Terus kemudian namanya Perliseana, pemilik manik mata yang bening dan begitu tenang. Manik mata, wow. Biasanya kan cuman bola mata gitu kan, atau pemilik mata yang indah dan lain sebagainya. Dia bisa menempatkan bola mata itu menjadi sesuatu yang indah untuk dinikmati dengan membuat kata manik mata. Keren. Keren. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Lady. Oke, dua aja deh. Kalau dibahas semuanya itu nggak selesai. Nah, sekarang giliran puisi. Saya mau bacakan saja ya puisinya. Tadi kan sudah ada yang baca puisi. Nggak usah pakai iringan musik ya. Terus terang, saya paling terganggu kalau baca puisi itu di musik. Iya, nggak nyaman, nggak enak. Kecuali kalau itu untuk produksi ya. Saya memang suka memproduksi baca puisi, tapi memang ada musik ya, big sound gitu. Tapi sesekali tidak menggunakannya. Saya akan bacakan salah satu puisi, silakan ditebak judulnya apa, penulisnya siapa. Dalam tubuh yang rentang, langsung ketawa. Langsung paham. Dalam tubuh yang rentang ada kehidupan yang menunggu kelahirannya. Bersemayam 9 bulan lamanya, dibawa kemanapun ia berlari. Dalam tidurnya ia tak pernah benar-benar nyenyak, bolak-balik mencari posisi terenak. Saat melahirkan, rasanya seperti puluhan tulang dipatahkan, sakitnya tak mampu diungkapkan. Ketika tubuh kecil itu keluar, ia tersenyum hebat. Rasa sakit yang sedari tadi menggerogoti hilang ditelan bumi. Hidupnya penuh pertaruhan saat mengandung
sulit baginya untuk bersimpuh. Saat melahirkan, dunia seakan runtuh. Saat menyusui, ia terjaga 24/7. Berarti berapa? Harusnya 24 jam ya. Kali 7, bukan per. Kalau dibagi berarti bukan kali 7 hari. Per 7 itu berarti dalam bahasa matematika itu 24 jam kali 7 hari atau 24 jam dibagi 7 hari. Ya kan? Ini logika matematika ya. Nah, anak sastra harus paham matematika. Penting banget. Karena matematika adalah bahasa sesungguhnya. Semoga segala yang kau taruhkan dibalas dengan nikmat yang tak cukup untuk dituliskan. Puisinya siapa? Wanita bertelapak surga. Ini bercerita tentang sosok ibu ya. Oke. Tapi itu tadi kekeliruannya sedikit sih. 24/7. Kalau 24/7 maka angka 24 itu dibagi ke dalam 7. Ini konsep matematika ya. Nah, nggak apa-apa. Itu hal-hal semacam itu kadangkala kita lupa dan itu tidak masalah. Tapi menjadi indah. Mungkin saja Mbak Queen punya alasan mendasar untuk menggunakan kata per daripada kali. Nah, nanti dicari alasannya yang logis. Gitu. Ya, pakai logika gitu ya. Nah, terus ada lagi puisi yang ini. Doaku kusebut hujan, sebab ia turun perlahan, menyentuh jiwa yang kelelahan, yang terlalu lama menunggu jawaban. Syukur ku ibaratkan sungai, mengalir tanpa memilih, jernih maupun keruh, tanpa pernah menolak arah. Iman ku sebut batu, diam di dasar aliran, tanpa pernah menuntut tenang dan tetap bertahan. Hidup berjalan seperti musim, kadang hujan datang berlebihan, kadang kemarau mengajarkan sabar tanpa memberi pilihan. Jika langkahku tetap berjalan, bukan karena segalanya mudah, melainkan karena aku belajar berserah pada jalan yang tak selalu memberi arah. Sudah mirip Agnes Monica kan? Membaca puisi itu perlu pakai logika ya. Coba cari caranya. Suka nonton TikTok nih kayaknya nih. Itu baca puisi itu harus powerful ya. Ada teknik olah vokal, ada teknik pernapasan. Tadi yang baca siapa? Nah, itu perlu belajar lagi gimana caranya mengatasi, katakanlah misalkan mic mati, nggak nyala, itu kita bisa mengatasinya dengan teknik vokal yang baik dan benar. Sama Bapak Ibu guru juga ya, Bapak Ibu Ustadz gitu.
ketika mengajar itu tidak harus pakai pengeras suara sebenarnya. Nggak harus pakai pengeras suara. Saya dulu kalau ngajar di kampus dikasih pengeras suara pasti saya matikan. Kenapa? Nggak enak banget. Ya kalau memang harus bukan teriak ya, tapi bagaimana kemudian kita memproduksi vokal, power suara itu bisa nyampe dan bukan teriak. Nah, kalau teriak itu pakai sini. Kalau suara powerful pakai diafragma. Nah, ada teknik nafasnya. Oh itu sebenarnya kalau di teater dipelajari semua. Nah itu sekelumit tentang apa yang ini tadi puisinya siapa? Talisa. Ya hujan yang kupanggil doa. Keren loh puisinya Talisa. Tepuk tangan buat Talisa. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan diskusi, begitu ya. Matur nuwun. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Ya. Sangat luar biasa sekali apa yang sudah diulas oleh beliau. Jadi memang beberapa karya teman-teman, ya baik puisi ataupun cerpen, itu berisi tentang impian, ya tentang harapan, dan beberapa juga tentang kerinduan ataupun tentang kehilangan seperti itu. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ya, bagi yang bertanya sudah kita sediakan door prize. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa maju ke depan yang mau bertanya, ya. Ayo, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Nanti gantian. Silakan sebutkan nama dari kelas mana. Ya. Nama saya Nurina Aida Asma dari kelas 9B. Saya mau nanya sama yang nulis karya, sama yang duduk di sini, Pak Ribut sama Pak Miftah. Apa motivasi Anda? Kenapa bisa menjadi orang sekeren ini? Motivasinya apa? Ini jalannya siapa? Barangkali aku stiluk maneh Pak niru iso nulis puisi kan kok? Ya. Baik, terima kasih. Ya silakan yang sudah bertanya bisa pilih door prize-nya. Ya. Baik untuk silakan pilih dulu dari tepuk tangan buat Mbak siapa? Nurin. Ya, Kak Nurin. Ya, untuk selanjutnya silakan. Ayo, Mbak. Nanti jawabnya sekalian aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Engelia Rianti dari kelas 9PB. Pertanyaan saya mungkin juga ditujukan teman-teman dan juga Pak Ribut. Oke, pertanyaan saya adalah apa sih inspirasi teman-teman saat menulis itu? Apa? Atau contohnya adalah buku? Atau pas saat kalian mengerjakan itu, apa suatu hal yang mendukung itu? Terima kasih.
Ya silakan pilih door prize dulu. Mau enggak? Door prize. Boleh. Foto dulu ya. Ada lagi pertanyaan yang sulit gitu loh. Atau dari penulis mungkin mau bertanya sama Pak Ribut. Ya. Ayo satu lagi. Siapa? Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Izayani dari kelas 7BE. Pertanyaan saya untuk Pak Ribut. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan dunia sastra sampai bisa menjadi sastrawan? Sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Yasmin. Oh, fotonya sama Pak Ribut kali ini. Ya, monggo. Udah, ya, katanya udah biasa ketemu. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, sambil mempersiapkan jawaban, sambil kita dengarkan puisi penampilan puisi yang akan dibacakan oleh Talisa Ramadhani. Ya silakan Mbak Talisa. Membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya, burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa kami,
ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Ya, sampai merinding nih ya. Ya, terima kasih Mbak Talisa Ramadhani ya, yang telah membacakan puisi karya Bapak Taufik Ismail yang berjudul Membaca Tanda-Tanda. Untuk selanjutnya kepada beliau Pak Ribut Ahwandi, silakan untuk menjawab pertanyaan dari siswi. Ya, Oke, pertanyaan pertama ini menarik banget. Siapa tokoh inspiratif yang membuat saya